Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi-idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna al-hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Pertama-tama saya mengajak diri saya dan kita semua untuk selalu memelihara iman dan takwa dalam diri kita, keluarga kita, dan di masyarakat kita. Dan kita berjanji, bersumpah di hadapan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan jangan kamu mati kecuali mati di dalam Islam. Ayat ini memberi pelajaran kepada kita untuk memeluk Islam, untuk menjadi Muslim yang totalitas, menyeluruh. Kita harus menjadi Muslim yang kafah. Di ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Hadirin yang berbahagia, Islam mengajarkan kita untuk hidup tidak hanya di dunia, tapi juga hidup di akhirat. Dan sebenarnya sangat sederhana sekali untuk menjadi Muslim yang menyeluruh, yang totalitas. Pertama, amalkanlah Islam itu dengan sejak kita mau tidur, kita bangun, kita ke kamar mandi, kita mau bekerja, kita pergi ke masjid, kemana saja kita melakukan. Dan kita diajarkan untuk selalu baca doa. Misalnya kalau kita mau tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Allah kami mati dan kami hidup. Setelah bangun dari tidur, kita baca lagi doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Maha suci Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Begitulah seluruh kehidupan kita itu kita isi dengan kehidupan sebagai seorang Muslim. Hadirin yang berbahagia. Jadi untuk menjadi Muslim yang kafah itu sederhana sekali. Tetapi yang penting adalah membiasakan diri kita. Amalkanlah Islam di dalam seluruh kehidupan kita supaya kita jadi manusia yang paripurna. Saya baru saja menulis buku menyelesaikan dan buku ini menjadi manusia paripurna. Inilah tujuan kita hidup, manusia yang bertakwa, manusia yang sempurna, manusia yang kafah. Itu yang kita harus amalkan dan harus lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan seperti yang saya katakan tadi, ayat Al-Quran mengatakan kita tidak boleh mati. La itu dalam bahasa la nahiyah, dilarang. Tidak boleh kita mati, orang-orang yang bertakwa itu kecuali mati dalam Islam. Yang kedua, mesti kita mengajarkan Islam ini ke masyarakat kita, ke lingkungan kita, kepada keluarga kita. Dan itulah misi seorang Muslim. Hai orang-orang yang beriman, diperintahkan pada kalian untuk menyeru, memanggil, mengajak, dakwah, apa saja media yang kita bisa pergunakan, mengajak orang untuk hidup Muslim yang paripurna. Dan inilah yang paling penting kita lakukan sekarang, karena kita berhadapan di dalam kehidupan modern sekarang ini. Banyak sekali orang-orang yang tidak suka orang Islam ini mengajarkan atau mengamalkan ajaran agamanya secara paripurna. Hadirin yang berbahagia,
Kemudian selain kita mengamalkan Islam secara totalitas, kemudian kita mengajarkan agar Islam ini ke dalam diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita, kita tidak boleh tidak mesti membela Islam. Orang Islam itu dimanapun dia berada harus membela Islam, dan itulah yang dilakukan Rasulullah. Ketika dia berhijrah, kemudian membangun satu imperium Islam di Madinah Al-Munawwarah, dia membangun basis-basis di situ, dan akhirnya Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia sampai di masa kita sekarang ini. Dan ini yang sesungguhnya harus diperhatikan umat Islam, membela Islam itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, saya baru ditunjuk untuk menjadi peneliti narasi dan politik identitas, pola penyebaran dan penerimaan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Orang kalau meneliti ini dibayar, dan saya diminta, sudah ada surat keputusannya untuk itu. Setelah saya membaca instrumen yang dibuat ini orang-orang yang pintar ini, PhD, mereka filosof yang dokter dari Amerika, yang membuat keputusan ini. Saya melihat salah satu konsepsi daripada instrumen penelitian itu menyebutkan Islamisme. Yang maksud menyebutkan di sini kan Islamisme itu pasti militan. Yang militan itu pasti intoleran, pasti anti sistem. Kemudian yang kedua, matriks dari Islamisme itu radikalisme. Kalau radikalisme itu katanya orang Islamisme itu sendiri pasti dia intoleran. Kemudian juga anti-Islam. Kemudian selain itu juga dia revolusioner. Yang ketiga adalah ekstremisme. Coba bayangkan Pak. Jadi orang Muslim itu yang baik, yang kafir itu disebutkan ekstremisme. Ekstremisme itu pasti intoleransi, pasti anti-sistem, pasti revolusioner, pasti melaksanakan kekerasan. Kemudian yang terakhir itu adalah terorisme. Terorisme itu pasti intoleransi, pasti anti-sistem, pasti revolusioner, pasti kekerasan, pasti terorisme. Yang akan ditanyakan atau subjek penelitian ini adalah ta'mir masjid, dari kemudian adalah rohis Islam, kemudian tokoh-tokoh Islam, aktivis partai Islam dan lain sebagainya. Saya kemudian menyusun suatu analisis ini. Saya mengatakan saya tidak bisa meneliti yang akan menghancurkan Islam itu sendiri, yang akan mendiskreditkan Islam, yang akan menciptakan stigma bahwa orang-orang yang taat menjalankan agama itu adalah terorisme, kemudian selain itu ya akan radikalisme, kemudian anti-sistem, toleransi dan sebagainya. Sebab saya menyadari sesuai dengan Al-Quran itu orang Muslim itu harus menjadi Islam yang kafah. Tetapi pada saat yang sama kalau pergaulan dengan antara yang lain, kita juga harus ada rohama, bainahum, mencintai di antara kita, tetapi juga mencintai orang lain. Misalnya contoh, seminggu yang lalu saya meluncurkan buku saya yang bertajuk Bang Jokowi dan Bang Ahok Bangun Jakarta Baru. Saya meluncurkan itu dilaksanakan di Universitas Kristen Indonesia. Pada saat pembukaan mereka sudah berdoa, penutupan berdoa. Tapi saya pikir ini dalam hubungan basyariah, hubungan dengan kemanusiaan, tidak apa-apa kita melakukannya. Tetapi kalau dikatakan kita menganut Islam, kemudian menganut faham-faham Barat, itulah yang kita tolak. Dan ini bapak-bapak hadirin yang berbahagia, Barat ini tidak menginginkan Indonesia maju. Caranya untuk membuat Islam ini dan bangsa Indonesia tidak maju, pertama tentaranya itu diperlemah. Coba lihat sekarang ini tentara kan? Untuk menghadapi negara tetangganya kita tidak punya persenjataan. Itulah cara Barat untuk melemahkan bangsa Indonesia. Kedua, ekonomi. Coba lihat kita mayoritas, tapi minoritas luar biasa ekonomi kita gitu ini. Kita dengan naiknya BBM sekarang itu kita merasa luar biasa kesulitan. Karena rata-rata kita berada di ekonomi yang marginal. Dan ini cara Barat untuk melemahkan bangsa Indonesia dan umat Islam pada khususnya. Kemudian yang lain untuk melemahkan bangsa Indonesia. Yang tadi itu
Bagaimana orang Islam, apalagi ini mereka bekerja dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, disuruh meneliti begini untuk mendiskreditkan Islam. Oleh karena itu Bapak, jangan sampai kita terlena dari hal-hal yang seperti ini. Karena banyak orang Islam itu dibayar untuk melemahkan Islam itu sendiri, untuk memusuhi orang Islam itu sendiri. Padahal kalau kita lihat dalam ajaran Islam ini, kita tidak pernah melakukan hal-hal yang melawan negara sebagai orang Muslim yang taat. Kemudian tidak seperti di Burma, di Myanmar. Bayangkan kalau Bapak buka di internet melihat foto-fotonya di situ, bagaimana orang Islam dikejar di situ, bahkan dibunuh, dibakar dan lain sebagainya. Yusuf Kala sudah pergi ke situ. Jadi sebenarnya tidak ada toleransi orang-orang lain terhadap Islam, tetapi Islam di dalam kehidupan dimanapun dia berada penuh dengan toleransi. Coba lihat itu bertenang. Ada nggak yang mengejar-kejar agama lain? Tidak ada itu semuanya. Karena ajaran agama kita mengajarkan kita harus hidup berdamai dengan orang lain, menghormati sesama, mencintai sesama. Tetapi Bapak-bapak yang berbahagia, kalau ada yang ingin mendiskreditkan Islam, ingin melawan Islam, ingin menghancurkan orang Islam, ingin melemahkan Islam, disitulah munculnya kata-kata jihad. Jihad itu adalah semangat yang tumbuh dalam diri kita untuk menegakkan kebenaran. Dan itulah hal yang kita harus lakukan di Indonesia. Coba lihat sekarang Rusia merajalela, rakyat banyak sekali orang miskin, banyak sekali orang mengalami kesulitan. Dan itulah kita harus melakukan jihad. Jihad memperbaiki ekonomi kita, kemudian membangun masyarakat kita, menumbuhkan keyakinan agama di dalam masyarakat kita, mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat kita. Dan selain yang saya sebutkan tadi, bahwa kita tidak boleh, tidak harus mewariskan Islam itu kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, dan masjid harus menjadi instrumen untuk melanjutkan atau mengembangkan, memajukan. Dan Islam ini harus menjadi tujuan dari hidup kita, agenda hidup kita. Kemudian yang terakhir Bapak-bapak, selain yang saya sebutkan tadi, pertama kita mengamalkan ajaran agama, kemudian selain itu kita ajarkan ajaran agama, kemudian kita membela Islam kalau ada yang mencoba ingin merusak Islam atau melemahkan Islam itu sendiri. Kita mesti mewariskan ajaran Islam pada generasi kita. Dan yang terakhir adalah menjauhi larangannya. Dan inilah Bapak hadirin yang berbahagia, sangat lemah sekali umat Islam. Banyak orang yang sangat taat, yang tahun bola-balik umrah di Masjidil Haram, kemudian ziarah ke Masjid Nabawi, tetapi perilakunya tidak mencerminkan Islam. Bagaimana korupsi di negeri Muslim yang terbesar ini merajalela di mana-mana. Kenapa? Karena ada perasaan kalau kita sudah tobat, ya ampuni Tuhan. Padahal menurut saya itu kita tobat dengan melakukan banyak perbuatan hanya menutupi saja kekurangan atau dosa-dosa yang kita lakukan. Tidak hilang dosa kita itu. Oleh karena itu Bapak-bapak, karena tidak hilang, maka dia akan ditimbang. Kalau lebih banyak amal kita, boleh jadi kita masuk surga. Kalau tidak, kita akan diazab oleh Tuhan. Dan hadirin yang berbahagia, dalam wawancara saya tadi malam saya katakan dari Republika mengatakan kepada saya, itu kita harus hukum para koruptor itu sendiri. Tidak hanya hukum dengan hukuman yang berat, tapi perlu hukum mati mereka itu, supaya ada ketakutan di kalangan masyarakat. Tetapi juga masyarakat tidak boleh toleran pada koruptor itu, karena merusak negara, merusak bangsa, dan merusak citra Islam itu sendiri. Karena rakyat mayoritas itu melakukan Islam, dan itu yang lemah. Bayangkan pencuri ayam hampir sama dengan koruptor yang menghabiskan uang begitu banyak, dan setelah keluar mereka kemudian hidup berfoya-foya dan lain sebagainya. Ini yang harus kita lawan Bapak-bapak. Sekali lagi, menjauhi seluruh larangan ajaran-ajaran agama kita itu yang kita harus amalkan agar bangsa ini bisa bangkit. Tidak boleh bangsa ini seperti begini. Walaupun Barat tidak membolehkan kita bangkit, kita maju, tetapi umat Islam harus sadar, harus bangkit, merebut ilmu pengetahuan, kemudian merebut ekonomi. Jangan kita menjadi aborigin di negeri sendiri. Kita harus menjadi tuan di negeri sendiri, karena kita adalah mayoritas Muslim. Oleh karena itu kita harus berperan, harus kita terjun di dunia usaha dalam rangka meraih kemajuan ekonomi. Dengan demikian maka diharapkan Islam
akan maju di masa depan, dan majunya orang-orang Islam akan membawa kemajuan bangsa. Tidak ada kemajuan bangsa ini akan terwujud kalau orang Islam lemah, kalau orang Islam itu marginal, orang-orang Islam itu miskin, orang-orang Islam itu aborigin, tersisih dari area pembangunan. Tidak bisa, karena kita adalah mayoritas, dan yang mewujudkan kemerdekaan ini adalah para pendiri bangsa kita, pada umumnya adalah Muslim. Dan ini yang kita harus pegang untuk ke depan. Saya kira itulah harapan-harapan saya. Semoga Allah senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia, seluruh umat Islam dari